Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saum ini bulan Ramadan? Ya, jadi ada kaitannya ternyata ya. Bahwa Ramadan itu artinya panas yang membakar ya. Ternyata ada hubungannya. Pertama, kita contoh saja ya. Kita contoh di dalam kalimat membakar. Misalnya saya membakar sampah. Membakar di situ artinya menghilangkan ya, agar sampah tadi tidak ada gitu. Kalau yang sebut membakar sampah ya. Kedua, kata membakar misalnya saya membakar sate. Sama membakar juga ya. Nah, di sini artinya bahwa sate itu bukan untuk dihilangkan, padahal sama ya, membakar ya. Jadi sama membakar, tapi mempunyai pengertian yang berbeda. Membakar di sini artinya agar daging tadi atau sate tadi menjadi enak gitu. Tapi sama bahasanya membakar. Yang ketiga, emas dibakar. Dalam hal ini agar emas tadi kualitas jadi tinggi ya. Tentunya ketiga tadi cara membakarnya beda-beda ya. Kertas dibakar seperti apa, kalau sate dibakar seperti apa gitu. Tapi saya ambil arti membakar itu sendiri. Dari contoh kalimat ini itu ternyata ada di hikmah atau faedah saum atau tujuan saum ya. Yang pertama, membakar sampah. Artinya menghilangkan sampah. Kenapa dihilangkan? Karena nggak butuh. Ya, maka dibakar supaya hilang. Nah, itu membakar. Nah, di dalam pelaksanaan saum ini Rasulullah bersabda bahwa shauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang saum pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perlu perhitungan, ghufirlahu, maka diampuni segala dosanya. Nah, itu ya maksud dari membakar di sini. Hubungan dengan saum adalah tadi. Jadi menghilangkan dosa. Ya, dosa oleh anggota tubuh kita ya, terutama oleh lisan dan seterusnya ya. Maka dibakar. Artinya dihilangkan gitu, pengertian dihilangkan ya. Jadi pengertian membakar di sini adalah dihilangkan. Kalimat membakar yang kedua yaitu membakar sate, agar daging tadi yang tadinya tidak enak dimakan menjadi enak dimakan. Itu menahan diri dari hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh lisan terutama ya, atau anggota tubuh kita gitu. Nah, dalam arti saum itu adanya kita bakar dengan saum ini, dilatih ya dengan saum, dengan menahan diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah gitu. Ya, artinya lisan kita yang tadinya nggak enak didengar orang, yang menyakitkan hati orang, dengan saum ini akhirnya menjadi enak gitu, karena kita bisa menahan diri mana yang harus dikatakan, mana yang tidak gitu, mana yang dilakukan, mana yang tidak, karena sudah biasa dalam saum ini gitu, kita tahan dengan pelaksanaan saum tadi gitu ya. Jadi itu maknanya ya, ternyata ada kaitannya. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, membakar emas, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Takwa itu adalah yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang ghaib. Nah, dengan adanya saum ini ya, itu dilatih kita. Dengan saum ini insya Allah dibakar tadi menjadi kualitas yang luar biasa. Keimanan kita semakin tebal gitu. Nah, itu ya, jadi hubungan kenapa disebut Ramadan dan kemudian saum, ya itu sama ya,
karena membakar ya, kalau membakar ya, sehingga ya tadi dibakar ya, dosa kita dibakar, dibuang, amal kita yang tadinya nggak enak atau nggak sesuai dengan perintah Allah akhirnya menjadi enak, sehingga kawan-kawan, saudara kita, tetangga kita menjadi senang gitu. Karena perlu diketahui ya pemirsa, jadi orang itu tergantung mulutnya gitu. Jadi sahabat itu akan dekat kepada kita tergantung sikap kita, tindakan kita, kata-kata kita. Kalau kita memiliki sikap yang kurang bagus ya, sikap-sikap tidak senang, sifat-sifat yang kurang bagus lah misalnya, atau kalimat-kalimat yang menyakitkan hati. Nah, dengan adanya saum ini akhirnya berubah ya, menjadi enak, bicaranya enak, sikapnya menarik, insya Allah ya. Sahabat-sahabat kita banyak yang suka gitu ya. Kalau lihat dari tujuan kenapa kita mulai dari sahur lah, atau mulai dari buka bersama itu sebenarnya untuk melatih ya dalam keluarga. Mohon maaf ya, mungkin jarang kita makan bersama itu ya, karena tadi sibuk masing-masing, ibu sibuk, anak sibuk, ibu sibuk, akhirnya kan jarang itu makan bersama. Padahal makan bersama itu satu hal yang sangat bagus dalam keluarga ya, adanya komunikasi, adanya ya saling memahami, memaklumi gitu ya, luar biasa kalau makan bersama itu. Nah, dengan adanya saum ini kita ada namanya buka. Nah, itulah kata Rasulullah. Jadi kebahagiaan seorang yang saum itu ketika dia berbuka gitu. Betul ya. Kita rasakan, mungkin pemirsa juga kalau kita kebuka senang ya. Lagi kita selama ini mungkin ya sebagian besar itu makannya masing-masing aja gitu. Ya kan, kalau nunggu ibu, nunggu bapak lagi kantor, anak belum datang sebagainya. Ya. Jadi itu. Kemudian tadi sahur harus diakhirkan. Nah, ini kebiasaan ya. Dengan adanya tadi sahur atau dia bangun malam, nah kan agar kita nanti sudah terbiasa bangun malam. Kita tahu ya bagaimana bangun malam itu. Ya, mungkin masa bulan terus bangun malam lagi. Nah, itu akan terbiasa nanti pada bulan-bulan berikutnya udah biasa. Bukankah suatu keindahan itu? Karena bangun malam itu sesuatu yang sulit. Tahajud itu kan orang lain pada tidur itu. Adanya saum ini kita bangun malam karena untuk sahur gitu ya. Kemudian tarawih. Nah, untuk apa tujuannya? Untuk membiasakan diri sholat malam. Dan apa? Membaca Al-Quran. Maksudnya apa? Supaya ya kita lebih mengenal Al-Quran ya. Dan itu manfaatnya banyak sekali ya, bukan hanya pahala, manfaatnya banyak sekali itu kalau membaca Al-Quran itu ya. Baca Al-Quran dibiasakan dan diharapkan setelah Syawal, setelah Ramadan, Syawal kesananya ya biasa membaca Al-Quran ya. Tadarus juga gitu. Di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran surat yang pertama ya, Al-Alaq itu pada bulan Ramadan tanggal 17 yang diperingati oleh kaum muslimin, itu disebutnya nuzulul Quran gitu. Al-Quran itu justru banyaknya pada bulan Ramadan gitu, bukan hanya sekedar pahala ya. Nah, ini juga menyinggung masalah pahala ya. Pahala itu apa ya kalau disebutnya? Upah lah gitulah maksud saya. Atau hasil dari pekerjaan itu namanya pahala ya, nilai. Nah, sebagai kalau kita ya orang yang hanya mencari pahala, itu ini contohnya supaya kita paham ya. Seorang mahasiswa kuliah. Nah, itu macam-macam motivasinya. Hanya sekedar ingin ya yang penting jadi mahasiswa itu ya, sehingga kuliahnya kita lihat sendiri ya, pengalaman ya, waktu jadi dosen, waktu jadi mahasiswa
beda itu kawan-kawan kita yang di mahasiswa atau dosen melihat mahasiswanya, oh ini hanya sekedar kuliah aja. Dan saya pernah nanya ke mahasiswa ya, apa tujuan kuliah di sini? Jawabnya apa? Aduh Pak, daripada kuliah saya izin. Itu ya jawaban-jawaban yang praktis gitu. Atau mungkin tujuannya ingin jadi sarjana, ingin rapor gitu ya, ingin punya nilai gitu. Itu beda ya, bisa dirasakan lah. Mungkin sebagai guru juga bisa merasakan itu, karakternya, sifatnya, kemudian semangatnya itu beda. Kalau ingin nilai, oh ada itu mahasiswa yang orientasi nilai gitu, oh deket dengan dosen tuh dalam rangka untuk dapat nilai gitu. Oh, banyak gitu ya, pengalaman jadi gitu. Nah, yang benar yang mana coba? Yang pertama sekedar kuliah, yang kedua hanya sekedar gelar atau nilai, yang satu ingin mendapatkan ilmu. Nah, ini bedanya ya. Kalau mahasiswa, kalau sekedar ingin jadi kuliah, itu kadang-kadang benalu ya, yaitu dengan masalah saum ini ya. Ada yang hanya sekedar ingin disebut muslim, yang penting yang muslim, saum ayo saum, yang penting bisa lebaran gitu, ada ya. Ya, ada juga yang menjadi pahala, itu jadi manusia pahlawan itu. Jadi manusia yang orientasinya pahala, wah pahala itu. Naik haji kenapa? Oh pahalanya besar. Apalagi bulan Ramadan, oh pahalanya berlipat. Gitu. Nggak salah. Tapi itu akan mempengaruhi sikap mental gitu. Itu ya, nilai gitu. Kemudian ada yang mencari ilmu, oh mencari ilmu tidak tadi. Nah sekarang kita perhatikan seorang mahasiswa yang tujuannya mencari ilmu, insya Allah dia dapat. Dan dia mempunyai sarjana yang betul-betul menguasai ilmunya. Ya, cari ilmu. Nah, terus bagaimana? Ya kalau memang dia sudah bisa ilmunya, ujiannya lulus dan sebagainya, ya dapat ijazah. Ya sekaligus dapat gelar gitu. Semuanya dapat gelar, tapi beda ya. Ketika dia mendapat gelar, mendapat ijazah, luar biasa itu kebanggaan. Tapi kalau orang yang tujuannya nilai atau gelar, wah sampai di situ udah selesai. Banyak sarjana yang apa? Yang tidak mau ngasih ilmu. Buktinya ya banyak pengangguran lah. Mohon maaf nih ya. Kenapa? Tujuannya bukan ilmunya, tapi tadi itu gelarnya, sarjananya, gitu contohnya, gitu. Dan itu pun tidak menutup kemungkinan dalam saum itu begitu nanti. Ya, ketika selesai saya, ya sudah dapat dia. Laparnya ada dapat, gitu. Baju lebarannya dapat, ya. Hadiahnya dapat, gitu. Tapi apakah dapat di hadapan Allah nilainya, surganya? Nah, itu suatu pertanyaan. Kan Allah Maha tahu niat seseorang itu. Apa tujuannya mencari di Allah atau mencari pahala? Nah kalau Quran kan fungsi Quran kata Allah hudalin nas, hudalin mutakin, petunjuk. Bagaimana jadi petunjuk bagi orang bertakwa? Sementara dia nggak ngerti Al-Quran itu, nggak ngerti. Tanya ustadz, tanya kiai. Ya itu fungsi kiai itu, agar kita memahami gitu. Ya bebas kok nanya. Ya kalau nggak bisa belajar gitu. Ya kalau sedang kuliah enak ya kita nanya ke guru besar itu, tanya enak itu. Tapi kalau kita nggak kuliah tapi harus mengerti Al-Quran, kemana siapa? Ke Ustadz ya. Insya Allah masalah saum itu kualitasnya tergantung kepada tadi niatnya ya, sikapnya. Jadi masalah membaca Al-Quran sebaiknya gitu begitu. Utamakan kita mengerti arti sholatnya. Sholat kan hanya berapa bacaannya ya? Sebenarnya sedikit ya sholat itu. Kalau hafal ya, masa nggak hafal ya? Coba lihat, perhatikan ya. Yang pertama iftitah, yang kedua Al-Fatihah, yang ketiga surat-surat, itu ya, ruku, sujud, kemudian iftirosh ya, Rabbi fili dan seterusnya. Terus tahiyat, hanya 7 itu kalau tidak salah. Masa nggak hafal sih? Kita jangan anteng saja baca sholat tapi nggak ngerti artinya. Itu nanti sukaro nantinya. Kan sampai kita sholat nggak ngerti gitu. Beda ya.
pemirsa, yang ngerti yang ngerti artinya dengan yang tidak. Selanjutnya, sedekah. Barang siapa memberi buka ya kepada orang yang memang sedang saum, masya Allah, nilai pahalanya yang luar biasa itu. Ya, ya mudah-mudahan sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya sebiji korma gitu bahasanya, walaupun hanya 1 gelas aqua nggak apa-apa. Hanya mungkin yang perlu kita perbaiki apanya itu. Ya gitu ya. Apanya? Sedekahnya itu bagaimana? Ya kalau jelas ikhlas ya jelas harus ikhlas. Itu ya. Nah, ini yang mungkin perlu dikoreksi, bukan dikoreksi ya, penyempurnaan lah. Karena ini udah bagus, hanya belum sempurna. Nah, sedekah yang paling gitu, yang paling bagus ya, kita memberi makan sahur dan buka untuk orang miskin. Kalau yang sudah masaknya bagus, tapi gitu, yang sekarang ini praktisnya berilah bahannya gitu. Ya keliling lah tetangga, kalau di komplek tidak ada cari luar komplek gitu. Ya. Banyak sahabat bapak ibu ya, dia ngeberas juga nggak punya, apalagi sekarang beras mahal. Itu yang bagus. Jadi bekalnya lama gitu, 1 bulanan, 1 bulan minggu itu. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Nah, lebih bagus lagi apa? Kita punya orang tua, dahulukan orang tua. Saudara kita, dahulukan itu. Bekal untuk Ramadan itu. Ya, teruskan bersedekah. Jangan sampai berhenti. Walaupun hanya sebiji kurma gitu. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan saum kita diterima Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.